Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdiana Safitri. Kali ini kita akan membahas tentang isomorfisme ring. Ya, untuk definisi isomorfisme ring. Isomorfisme ring merupakan homomorfisme ring yang bersifat bijektif atau dalam artian injektif atau satu-satu dan surjektif atau pada. Konsep isomorfisme ring. Jadi isomorfisme ini adalah bagian dari homomorfisme, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian untuk sifat-sifatnya, isomorfisme ring yaitu memiliki sifat satu-satu dan sifat pada. Pembahasan konsep, misalkan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian, dan R aksen merupakan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring-ring pemetaan yang memetakan F. R ke R aksen disebut homomorfisme dari R ke R aksen jika memenuhi sifat-sifat. Yang pertama, F dikali A ditambah B sama dengan FA ditambah FB. Kemudian F dikali A dikali B sama dengan FA dikali FB. Jika pemetaan F dari R ke R aksen di atas merupakan pemetaan satu-satu atau injektif dan onto atau surjektif, maka F disebut isomorfisme. R dikatakan isomorfik dengan R aksen. Untuk isomorfiknya bisa dilihat simbolnya yang menyatakan bahwa R isomorfik dengan R aksen. Pembuktian teorema isomorfisme ring pertama. Jadi teorema pertamanya yaitu setiap peta isomorfisme dari suatu ring isomorfis dengan suatu ring kelas residunya. Untuk pembuktiannya, misalkan R dan R aksen suatu ring dan pemetaan F dari R ke R aksen suatu homomorfisme dari ring R pada ring R aksen dengan titik K atau biasa disebut dengan kernel, itu kernel F, maka R per K isomorfis dengan R aksen. Untuk definisi suatu pemetaan, G dari R per K ke R aksen sedemikian sehingga adalah suatu isomorfisme. Karena F adalah homomorfisme dari R pada R aksen dinyatakan sebagai R aksen sama dengan FA di mana A elemen R. Sehingga pemetaan G dapat didefinisikan sebagai G dalam kurung K ditambah A sama dengan FA untuk setiap K ditambah A. Karena pendefinisian G melibatkan koset domainnya, kita harus memperlihatkan bahwa G didefinisikan dengan baik. Dalam rangka membuktikan bahwa G suatu pemetaan, maka diambil sebarang K ditambah A dan K ditambah B di R per K dengan K ditambah A sama dengan K ditambah B. Akibatnya, K ditambah A sama dengan K ditambah B, maka A kurang B kali K. Kemudian F kali A kurang B sama dengan 0. Kemudian FA dikurang FB sama dengan 0. FA sama dengan FB. Kemudian tadi ada yang menyatakan bahwa untuk FA itu sama dengan K ditambah A, maka FA sama dengan FB sama dengan G dalam kurung K ditambah A sama dengan G dalam kurung K ditambah B. Jelas bahwa G merupakan fungsi. Kemudian selanjutnya akan ditunjukkan bahwa G itu adalah homomorfisme ring, kemudian G itu satu-satu dan G itu onto. Jadi untuk yang pertama, untuk membuktikan bahwa G itu adalah homomorfisme ring, misalkan K ditambah A dan K ditambah B ini adalah dua anggota sebarang dari R per K. Maka G dalam kurung K ditambah A ditambah K dalam kurung ditambah K ditambah B sama dengan
G dalam kurung K ditambah A ditambah B. Kemudian G dalam kurung K ditambah A ditambah K ditambah B sama dengan F dalam kurung A ditambah B. G dikali K ditambah A ditambah K ditambah B sama dengan, kan tadi kalau untuk G itu sama dengan FA itu sama dengan K ditambah A, maka bisa ditulis FA ditambah FB. Kemudian ditulis kembali G sama G dalam kurung K ditambah A ditambah K ditambah B. Dan untuk perkaliannya G dalam kurung K ditambah A dikali K ditambah B sama dengan G dalam kurung K ditambah A dikali B. Kemudian G ditambah G dalam kurung atau dikali K ditambah A dikali K ditambah B sama dengan FAB. G dalam kurung K ditambah A dikali K ditambah B sama dengan FA dikali FB. Sebagaimana tadi bahwa FA itu sama dengan K ditambah A, maka FA dikali FB sama dengan G dalam kurung K ditambah A dikali K A ditambah B. Jadi jelas bahwa G itu adalah homomorfisme ring. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan bahwa G itu adalah satu-satu. Misalkan K ditambah A dan K ditambah B itu adalah dua anggota sebarang dari R per K dengan G kali K ditambah A sama dengan G kali K ditambah B, atau FA sama dengan FB. Kemudian FA dengan FB itu kita pindahkan untuk FB-nya, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi FA dikurang FB sama dengan 0 aksen. Sebagaimana untuk 0 aksen ini adalah bagian dari R aksen. Kemudian FA ditambah F negatif B sama dengan 0 aksen. FA dalam kurung A dikurang B sama dengan 0. Jadi untuk A kurang B elemen dari K, yang mana K di sini adalah kernel dari F atau inti dari F. K ditambah A sama dengan K ditambah B. Jadi jelas bahwa G itu adalah satu-satu. Kemudian untuk yang ketiga kita akan menunjukkan bahwa G itu adalah onto. Jadi yang pertama misalkan A aksen anggota sebarang di R aksen, karena F memetakan dari R ke R aksen homomorfisme onto, maka ada anggota A elemen dari R sehingga FA sama dengan A aksen. Tetapi FA merupakan peta dari koset K ditambah A di R per K. Dengan demikian A aksen sama dengan FA sama dengan G dikali K ditambah A. Jadi G itu adalah onto. Jadi dari penjelasan ke-1, ke-2, dan ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa R per K itu isomorfis dengan R aksen, atau R per K ditulis dengan simbolnya isomorfik dengan R aksen. Ya, selanjutnya pembuktian teorema isomorfisme ring yang kedua. Misalkan R adalah ring dan M dan N masing-masing ideal dari R ditambah M ditambah N sama dengan M kecil ditambah N, di mana M kecil di sini adalah elemen dari M dan N kecil di sini elemen dari N. Maka M ditambah N adalah ideal dari R dan M ditambah N per N isomorfis dengan M per M irisan N. Kemudian untuk pembuktiannya akan ditunjukkan bahwa M ditambah N dan M irisan M dan M ditambah N adalah ideal dari R. Akan ditunjukkan, jadi yang pertama di sini M irisan N merupakan ideal dari R. Diperhatikan untuk bagian A, 0 elemen dari M
n dan berakibat 0 itu elemen dari M irisan N. Nah, dengan demikian M irisan N itu bukan himpunan kosong. Kemudian ambil sebarang A, B, M irisan N yang bukan himpunan kosong, maka A, B elemen M dan A, B elemen N. Nah, karena M dan N di sini masing-masing merupakan ideal, maka negatif B elemen M dan negatif B juga elemen dari N. Dengan demikian A dikurang B itu elemen dari M irisan N. Kemudian ambil sebarang A elemen dari M irisan N, maka A elemen M dan A elemen N. Karena M dan N masing-masing merupakan ideal, maka untuk sebarang R elemen ring R berlaku AR sama dengan RA elemen M dan AR sama dengan RA elemen N. Dengan demikian AR itu sama dengan RA elemen dari M irisan N. Jadi terbukti bahwa M irisan N merupakan ideal dari R. Kemudian untuk selanjutnya akan ditunjukkan bahwa M ditambah N itu merupakan ideal dari R. Jadi perhatikan bahwa M ditambah N itu sama dengan M ditambah N, di mana tadi bahwa M kecil itu elemen dari M dan N kecil itu elemen dari N. Karena M dan N masing-masing merupakan ideal, maka 0 elemen M, N dan berakibat 0 itu sama dengan 0 ditambah 0, elemen dari M ditambah N. Dengan demikian M ditambah N bukan himpunan kosong. Kemudian ambil sebarang A, B elemen M, N, maka A sama dengan M1 dan N1 dan B sama dengan M2 ditambah N2. Untuk setiap M1, M2 elemen dari M dan N1, N2 elemen dari N. Karena M dan N masing-masing merupakan ideal, maka M1 dikurang M2 itu elemen dari M dan N1 dikurang M2 itu elemen dari N. Dengan demikian, A dikurang B sama dengan M1 ditambah N1 dikurang M2 ditambah N2. Sama dengan M1 ditambah N1 dikurang M2 dikurang N2. Kemudian M1 dikurang M2 dikelompokkan ditambah N1 dikurang N2. Kemudian dibuatkan dalam bentuk kurung untuk memisahkan antara M1 dikurang M2 ditambah N1 dikurang M2. Karena M1 dikurang M2 elemen dari M dan N1 dikurang N2 elemen dari N, maka M1 dikurang M2 ditambah N1 dikurang N2 di sini adalah elemen dari M ditambah N. Kemudian ambil sebarang A elemen M ditambah N. Pilih A itu sama dengan M1 dan N1. Untuk setiap M1 di sini adalah elemen dari M dan N1 elemen dari N. Karena M dan N masing-masing merupakan ideal, maka untuk sebarang R elemen R berlaku M1R sama dengan Rm1 elemen M dan N1R sama dengan Rn1 elemen N. Dengan demikian AR sama dengan M1 ditambah N1R sama dengan M1R ditambah N1R atau sama dengan Rm1 ditambah Rn1 sama dengan R ditambah R dikali Rn1 ditambah N1 sama dengan RA elemen M ditambah N. Jadi terbukti bahwa M ditambah N merupakan ideal pada R. Jadi tadi untuk penyelesaiannya yang sudah ditunjukkan dari M irisan N dan M ditambah N itu, maka terbukti bahwa keduanya itu adalah ideal dari R. Kemudian untuk definisi pemetaan, ada suatu pemetaan F dari M ke M ditambah N per N oleh Fm sama dengan M ditambah N akan ditunjukkan bahwa F adalah homomorfisme surjektif dengan kernel F sama dengan M irisan N. Jadi di sini untuk teorema isomorfisme ring pertama itu menjamin bahwa M per M irisan N itu isomorfis dengan M ditambah N per N. Jadi untuk selanjutnya ambil sebarang M1, M2 itu elemen M, maka diperoleh seperti yang tertulis
di layar untuk proses penjumlahan dan perkaliannya, sehingga diperoleh bahwa F adalah suatu homomorfisme ring. Kemudian lebih lanjut, untuk setiap M kecil ditambah N itu adalah anggota dari M ditambah N per N, maka diperoleh seperti yang ditampilkan di layar untuk proses penyelesaiannya. Jadi koresponden untuk setiap anggota M kecil ditambah N di M ditambah N per N ada M kecil anggota M elemen M, maka Fm sama dengan M kecil ditambah N, sehingga F adalah suatu homomorfisme surjektif. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa kernel F itu sama dengan M irisan N. Perhatikan bahwa definisi kernel F itu sama dengan M kecil elemen M, dan Fm sama dengan N. Misalkan M kecil adalah elemen dari kernel F, maka M elemen kernel F. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilihat bahwa Fm sama dengan N, dan M itu elemen dari M. M ditambah N sama dengan N, dan M itu adalah elemen dari M. M elemen dari M dan M juga elemen dari N. Maka L elemen dari M irisan N. Jadi kernel F itu adalah subset dari M irisan N. Jadi ini bisa dikatakan adalah persamaan pertama. Kemudian sebaliknya, misalkan X elemen di M irisan N, maka X elemen M irisan N. Kemudian X elemen M dan X juga elemen dari N. Jadi Fx sama dengan X ditambah N dan X elemen N. Fx sama dengan N, kemudian X elemen dari kernel F. Jadi untuk M irisan N itu subset dari kernel F. Jadi ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka didapatkan bahwa kernel F itu adalah sama dengan M irisan N. Jadi M ditambah N per N homomorfisme surjektif di M, dan kernel homomorfisme adalah M irisan N. Jadi terbukti bahwa M ditambah N per N itu sama dengan M per M irisan N. Kemudian dilanjutkan pembuktian teorema isomorfisme ketiga. Jadi misalkan R adalah suatu ring jika M dan N masing-masing adalah ideal dari R, sehingga M kurang atau sama dengan N, maka R per N sama dengan R per M per N per M. Akan dibuktikan. Jadi yang pertama akan ditunjukkan bahwa simbol dari teorema tersebut adalah sama. Karena M adalah ideal dari R, maka simbol R per M juga sama. Demikian juga N adalah ideal dari R, maka simbol N per M juga sama. Selanjutnya diperkuat oleh definisi ideal N adalah ideal dari R, dan N adalah ideal dari R. Berlaku hubungan M subset N, kemudian N itu subset dari R. Jadi jelas bahwa M adalah subring di N. Karena M juga ideal di R, maka simbol N per M adalah sama. Akan ditunjukkan bahwa N per M bagian dari R per M. Jika A ditambah M adalah elemen peubah di N per M, maka A ditambah M elemen dari N per M, maka A itu adalah elemen dari N. Jadi bisa dilihat persamaannya di layar untuk penyelesaiannya. Selanjutnya N per M adalah subring di R per M. Jika A ditambah M dan B ditambah M adalah dua anggota di N per M, maka bisa diperhatikan di layar untuk selanjutnya itu menghasilkan bahwa A ditambah M dikurang B ditambah M itu elemen dari R per M. Kemudian untuk A ditambah M dikali B ditambah M itu juga elemen dari R per M. Jadi bisa kembali diperhatikan untuk penyelesaiannya, maka diperoleh bahwa N per M itu adalah ideal di R per S.
Kemudian yang kedua akan ditunjukkan bahwa F itu bersifat surjektif. Ya, didefinisikan pemetaan untuk F, pemetaan F dari R per M ke R per N, atau F ditambah A ditambah N sama dengan A ditambah N untuk setiap A itu adalah elemen dari F. Jadi untuk pemetaan untuk penjumlahan dan pengurangan, jadi F itu bersifat surjektif karena koresponden masing-masing subset anggota A ditambah N di R per N adalah subset anggota A ditambah M di R per M. Maka F A ditambah M sama dengan A ditambah N untuk setiap A itu elemen dari R. Kemudian akan ditunjukkan bahwa kernel homomorfisme adalah N per M. Didefinisikan bahwa kernel F itu sama dengan A ditambah M elemen dari R per M, dan F A ditambah M itu sama dengan N. Misalkan A ditambah M elemen dari kernel F, maka A ditambah M elemen dari kernel F. Mungkin bisa diperhatikan selanjutnya. Jadi R per N adalah homomorfisme surjektif di R per M, dan kernel dari koresponden homomorfisme N per M sesuai dengan teorema isomorfisme pertama. Maka kita dapat bahwa R per N itu isomorfis dengan R per M per N per M. Jadi terbukti bahwa R per N itu sama dengan R per M per N per M. Nah, itulah penjelasan tentang isomorfisme ring. Semoga bermanfaat.